Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4? Insya Allah anak-anak kelas 4 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, selama COVID-19 ini Ustadz tidak bosan-bosannya untuk selalu berpesan kepada anak-anak semuanya, terutama kelas 4, untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu di rumahnya masing-masing. Untuk laki-lakinya sholat di masjid 5 waktu, untuk perempuan boleh ke masjid dan juga bisa dikerjakan di rumah. Dan jangan lupa juga anak-anak, jangan lupa sholat duhanya dan menghafalkan surat-surat pendek, mengaji sesuai yang sudah ditentukan oleh ustadz dan ustadzanya di SD Kreatif Muhammadiyah. Baik anak-anak kelas 4, sebelum kita mau menuju ke pelajaran PJOK ini, Ustadz berharap kepada anak-anak semuanya, atau Ustadz mohon untuk membuka buku LKS-nya PJOK halaman 21. Baik anak-anak, sebelum Ustadz menjelaskan pelajaran PJOK ini, Ustadz mau baca terlebih dahulu. Lompat. Lompat adalah gerakan badan melayang dengan satu kaki atau dua kaki. Jadi melompat menggunakan melompat atau menggerakkan badan atau melayang dengan menggunakan satu kaki atau dua kaki. Lompat yang paling sering dilombakan adalah lompat tinggi dan lompat jauh. Lompat yang sering dilombakan adalah lompat tinggi dan lompat jauh. Itu anak-anak ya, yaitu lompat tinggi dan lompat jauh. Keduanya memiliki perbedaan. Jadi dari dua-duanya itu ada perbedaan, yaitu lompat tinggi dan lompat jauh. Lompat tinggi dapat menghasilkan lompatan setinggi-tingginya. Jadi lompat tinggi itu menghasilkan lompatan setinggi-tingginya, tergantung kemampuan anaknya masing-masing. Lompat setinggi-tingginya. Itu anak-anak ya. Dan selanjutnya lompat jauh akan menghasilkan lompatan sejauh-jauhnya. Jadi lompat jauh juga menghasilkan sejauh-jauhnya sesuai dengan kemampuan anak-anak tersebut. Jadi anak-anak kalau mau lompat jauh, diusahakan sekuat tenaga lompat yang jauh. Biar apa? Biar mendapatkan hasil yang baik. Agar kamu lebih paham, perhatikan penjelasan berikut. Oke anak-anak, perhatikan penjelasan di bawah ini. 1. Lompat jauh. Lompat jauh termasuk cabang atletik. Ya. Jadi lompat jauh ini termasuk cabang apa? Cabang atletik. Pada lompat jauh, awalan dan tolakan adalah kemampuan yang sangat memerlukan untuk mencapai jarak lompatan yang jauh. Jadi lompatan termasuk gerakan atau cabang atletik. Pada lompat jauh, awalan dan tolakan adalah kemampuan yang sangat memerlukan. Jadi lompat jauh ini sangat memerlukan. Paham itu anak-anak ya? Sangat memerlukan untuk mencapai jarak lompatan. Jadi jarak lompatan itu adalah lompatan sejauh-jauhnya. Jadi anak-anak berdiri
Anak-anak berdiri, diperkirakan ada 9 atau 10 meter. Setelah itu anak-anak mulai berlari. Ya, anak-anak mulai berlari. Ya, dengan sesuai dengan komando atau gurunya atau salah satu temannya atau komando sendiri juga bisa. Itu dari jarak 9 atau 10 meter anak-anak sudah mulai siap lari sekuat-kuatnya. Ketika sudah nyampe di tempat yang sudah disiapkan, yaitu seperti pasir, oke, kamu melompat dengan sekuat-kuatnya untuk menjatuhkan badan sejauh-jauhnya. Diusahakan jatuh di dalam tempat yang sudah disediakan. Contohnya seperti pasir. Biar apa? Biar kamu jatuhnya tidak sakit atau biar tidak cedera. Paham tuan anak ya? Jadi lompat jauh ini sekuat-kuat sejauh-jauhnya dengan sekuat-kuatnya. Paham tuan anak ya? Oke. Selanjutnya, tahap-tahap lompat jauh yang harus dikuasai adalah awalan. Gerak ini bertujuan untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya. Jadi awal kamu lari itu adalah gerakan. Bertujuan apa? Tujuannya untuk mendapat kecepatan. Jadi kamu start awal atau lari pertama kali itu menggunakan dengan kecepatan yang setinggi-tingginya. Ya, dengan setinggi-tingginya. Agar apa? Agar dorongan badan ke depan lebih besar. Biar dorongan badannya kamu ketika kamu lari itu, dorongan badan ke depan itu biar lebih cepat atau lebih besar atau lebih kuat. Biar apa? Biar badannya kamu jatuhnya agak jauh. Fahim tuh anak-anak ya? Fahim tuh anak-anak? Mungkin bisa jatuhnya bisa lebih dari 4 meter atau bisa jatuh dari lebih 5 meter atau 7 meter. Paham tuh anak-anak ya? Jadi larinya diusahakan yang kencang. Paham tuh anak-anak ya? Biar apa? Biar jatuhnya agak jauh, biar mendapatkan hasil yang baik atau bagus. Oke, selanjutnya yang B, tolakan. Tolakan ini sangat menentukan jauhnya lompatan yang akan dicapai. Jadi tolakan ya. Paham tuh anak-anak ya? Tolakan ini untuk menentukan apa? Menentukan lompatan. Lompatan yang jauh yang dicapai. Untuk itu perhatikan hal-hal berikut. Oke, 1. Posisi badan saat melakukan tolakan jangan terlalu condong. Oke, jangan terlalu condong. Oke, paham anak-anak ya? Jadi, ketika kamu mau melakukan tolakan ya, itu badannya kamu tidak terlalu condong. Maksudnya tidak terlalu condong kemana? Tidak terlalu condong ke depan. Paham itu anak-anak ya? Yang kedua, tolakan harus kuat dan cepat. Jadi, tolakannya kamu yaitu harus kekuatan dan cepat. Ya, gerakan pertama kali itu harus kuat dan cepat. Oke, jangan lembek. Selanjutnya, serta jangan mengurangi kecepatan saat melakukannya. Ketika kamu mau lari, oke, dari pertama itu sudah mau ketika kamu mau melompat, diusahakan kecepatan itu jangan sampai dikurangin lagi. Paham tuh anak-anak ya? Jangan sampai dikurangin lagi. Lebih dipercepat lagi. Paham tuh anak-anak? Biar apa? Biar jatuhnya lebih jauh lagi. Oke, selanjutnya nomor 3. Gerakan ayunan tangan akan membantu keseimbangan badan dan usahakan pandangan tetap ke depan. Jadi gerakan ayunan tangan, oke? Gerakan ayunan tangan membantu keseimbangan badan. Faham tuh anak-anak ya? Oke? Membantu keseimbangan badan. Diusahakan pandangannya kamu tetap menghadap kemana? Tetap melihat ke
tetap melihat ke depan. Paham tuh anak-anak ya? Oke, paham tuh? Oke. Jadi ayunan tangan itu untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan badan dan kaki. Pandangan tetap menghadap kemana? Tetap melihat tempat yang mau dilompati nanti. Oke, selanjutnya C. Melayang. Setelah melakukan tolakan di balok tumpuan, oke. Setelah melakukan tolakan di balok tumpuan, maksudnya di tempat lompat itu sudah disediakan balok ya. Sudah disediakan balok. Itu tempat tumpuan. Usahakan keseimbangan sangat melayang harus dijaga menggunakan dua tangan. Jadi ketika kamu sudah mau melompat di balok tadi itu, diusahakan keseimbangan harus apa? Harus benar-benar melayang dan menjaga atau menggunakan menjaga kedua tangan. Paham tuh anak-anak ya? Menjaga kedua tangannya. Saat melayang pada lompat jauh dan beberapa teknik yang dipakai seperti melayang dengan sikap jongkok, gaya jongkok, dan sikap tubuh melenting, gaya lenting. Jadi anak-anak, ketika anak-anak mau melompat, sudah nyampe di tumpuan balok, anak-anak lompat dengan sekuat-kuatnya. Oke, digunakan dengan kedua tangan. Faham tuh anak-anak ya? Faham tuh? Jatuhnya diusahakan harus ke depan semua, termasuk anggota tangan ya, terus pantat juga harus ke depan. Paham tuh anak-anak ya? Diusahakan jatuhnya apa? Diusahakan jatuh kakinya harus sama, harus bareng ya. Oke, jangan jatuhnya kakinya ada yang di belakang, satunya di depan, apalagi kamu jatuhnya dengan menggunakan tangannya kamu sentuh di belakang. Jadi ukuran yang diambil pertama adalah kaki atau tangan yang jatuhnya di belakang itu yang diukur. Walaupun badannya kamu jauh di depan, tetapi kakinya kamu ada di belakang atau tangannya kamu ada di belakang menyentuhkan pasir, maka itu yang dibuat ukur. Paham tuh anak-anak ya? Oke, selanjutnya D. Mendarat. Saat mendarat, posisi kaki harus sejajar dan mendarat secara bersamaan, diikuti dorongan pinggul supaya badan jatuh ke depan. Oke, saat mendarat posisi kaki harus sejajar. Oke. Jadi ketika kamu mendarat di atas udara melayang, oke, diusahakan kaki bersamaan, oke. Kakinya bersamaan, diikuti dorongan pinggul. Ya, diusahakan dorongan pinggul juga. Oke, supaya apa? Supaya badannya biar jatuhnya ke depan. Oke, paham tuh anak-anak ya? Diusahakan jatuhnya bareng kakinya. Paham tuh anak-anak ya? Oke, selanjutnya. Karena apabila dalam jatuh ke belakang akan merugikan si pelompat. Kalau kamu jatuhnya ke belakang, kakinya kamu di depan, tapi badannya kamu atau kepalanya kamu ke belakang, jatuh dan kena pasir, maka kamu akan merasa rugi karena yang diambil adalah tangan atau tubuh yang jatuh yang paling belakang itu yang diukur dari setat balok tumpuan tadi yang kamu lompat itu. Paham itu anak-anak ya? Oke, baik anak-anak, mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Oke, anak-anak ya. Oke, anak-anak, mungkin ini Ustadz minta maaf sebelumnya. Ustadz tidak bisa mempraktekkan ya. Ustadz masih gangguan ya, masih ada gangguan pencernaan perut. Jadi Ustadz tidak bisa mempraktekkan. Jadi anak-anak bisa di rumah bisa mempraktekkan, tidak apa-apa. Di rumah tidak apa-apa, itu bisa pakai kasur, lompat jatuhnya di atas kasur, itu juga tidak apa-apa ya. Diusahakan anak-anak bisa mempraktekkan dari awal kamu lari ya, awal kamu start, setelah itu kamu lompat di tempat balok yang sudah disiapkan atau pakai kasur, setelah itu kamu lompat dengan sekuat-kuatnya. Tapi jangan lupa startnya kamu lari itu harus cepat dan kuat. Setelah itu sudah mau mendekat dengan kasur, kamu sudah mulai melompat. Oke, melompat dengan sejauh-jauhnya. Paham itu anak-anak ya? Intinya anak-anak bisa
mempraktekkan, yaitu lompat jauh. Maaf anak-anak ya, Ustadz Sudir tidak bisa mempraktekkan karena Ustadz masih ada gangguan pencernaan perut ya. Oke, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz tunggu ya. Kalau anak-anak sudah mempraktekkan bisa dikirim berupa video ya. Langsung dikirim ke HP-nya Ustadz Sudirman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.